Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Elinur Channel. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Sobat-sobat, hari ini saya akan mengajak sobat-sobat membuat buntil ya. Mungkin udah nggak aneh ya, kita mendengar olahan buntil ya. Itu buntil tuh biasanya suka dibungkusnya pakai daun singkong ya. Nah, ini saya di sini membungkus buntilnya pakai daun pepaya ya. Ini daun pepayanya udah saya rebus, tapi rebusnya rebus asal ya. Jadi supaya nanti kita kalau membungkus dalamannya itu tidak tidak susah ya. Ini di semuanya. Dan satu lagi ini ada daun mengkudu. Ya, siapa yang sudah biasa memasak daun mengkudunya seperti ini daun mengkudu ini sudah saya rebus juga tapi sebentar ya, jadi supaya hanya sekedar supaya layu saja ya. Ini semua ini daun mengkudu, tapi nggak akan semua saya pakai ya, ini kan ini kebanyakan mau disimpan separuh ya, tapi kalau daun mengkudunya ini mau semua ya. Ini daun mengkudunya ini yang saya ambil, yang besar-besar ya, yang sudah agak tua juga ya. Nah, ini bahan-bahan pertamanya ini daun pepaya dan daun mengkudu yang sudah direbus sebentar ya, dan sudah dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbu-bumbunya selain daun mengkudu ini, bahan yang lain adalah ini teri rebon ya, ini teri udang rebon ya, ini sudah saya cuci ya, yang asin ya, teri rebon asin, ini sekitar 1 on ya. Kemudian kelapa parut ya, ini kelapa parut ini saya pakai 1 buah yang agak kecil ya, ini sudah diparut ya, dibuang kulitnya ya. Dan bahan bumbu-bumbunya ini saya ada cabai merah. Ini cabai merahnya ini untuk kuahnya ya, cabai merahnya ini sekitar 8 buah ya, cabai merah 8 buah. Kemudian kunyit 2 buku jari ya. Kemudian lengkuas juga ini ya, 2 buku jari yang besar. Kemudian jahe juga sebuku jari ya. Kemudian bawang merahnya ini karena untuk 2 macam, yang untuk ditumis bumbu kelapa dan udang rebonnya, ini sekalian saya mau dihaluskan ya. Ini bawang merahnya sekitar, ada banyak nih bawang merahnya ya, ini hampir 15 lebih ya, 16 butir, tapi yang agak kecil bawang merahnya, dan bawang putihnya ini ada 10 butiran yang agak kecil juga ya. Kalau yang besar ini mungkin sekitar 8 butir, ini ada lebih dari 10-15 juga ya, tapi kecil-kecil ya. Nah, ini semua bahannya ini akan kita haluskan ya, tapi kali ini saya pakai blender. Selain bumbu-bumbu yang di sini ya, ini saya juga pakai ketumbar ya. Ini ketumbar saya biasa beli yang seperti ini ya, yang ranjauan ini ya. Nanti akan saya pakai ini sekitar 2 ya, 2 bungkus ya, karena ini banyak ya. Saya pakai 2 bungkus, ini ketumbar seperti ini, 2 bungkus. Kemudian kemirinya juga saya pakai 2 bungkus ya. Saya selalu beli yang seperti ini ya, sobat-sobat. Jadi ini simple ya. Saya juga perlu garam, nanti secukupnya ya, secukupnya garam, dan kaldu bubuk juga secukupnya. Saya juga pakai vetsin ya, itu pun tidak banyak ya, secukupnya. Nah, ini gula merah juga saya pakai, biasanya saya suka pakai gula pasir, kalau di sini saya pakai gula merah. Ini ada gula merah ini mungkin satu gendul gini aja ya, ini gula merahnya yang agak besar seperti ini ya. Ini gula arennya, seperti ini. Kemudian untuk taburannya, kalau sudah matang ya, ini saya akan taburi oleh cabai rawit merah ya, ini ya. Ini sekitar 15 biji yang agak kecilan untuk di atasnya. Taburin kalau sudah matang nanti ya. Nah, ini cukup bumbunya seperti itu ya. Kita mulai dengan membuat bumbu ulek ya. Ini kita haluskan dulu bumbu uleknya. Kali ini saya mau pakai blender ya, sobat-sobat ya. Pakai blender, nanti kita rapikan dulu ini. Saya belum ambil blendernya.
Sobat-sobat, ini kita akan blender blender ya. Ini tidak saya ulek karena ini banyak ya, saya mau blender aja. Nah, ini kita potong-potong kecil ya, semuanya saya blender ya, karena ini banyak juga untuk 2 macam. Masukkan ke dalam wadah blendernya. Bawang merah tidak harus di ini ya, kayak ini bawangnya pada kecil-kecil ya, saya belum beli lagi. Biasanya kalau saya belanja itu sekalian pilih yang besar-besar ya, tapi ini belum belanja lagi bawangnya, tinggal yang cilik-cilik, yang kecil-kecil. Nah, kita masukkan aja ya blender. Ini porsi banyak ya, saya nggak ulek. Kalau banyak saya nggak ulek. Nah, ini kita masukin semuanya ya. Ini kalau banyak nggak saya ulek ini, saya blender saja biar cepet. Bumbu yang basahnya kita sisakan, lengkuasnya ya nanti ditumbuk aja lengkuasnya. Ini belum itu ya, apa namanya tuh, ketumbar. Ini belum ketumbarnya. Sebungkus ketumbarnya sekitar 2 bungkus ya, biar wangi ya. Ketumbar tuh bawa aroma ya, karena ini semuanya banyak, ketumbar bawa banyak. Untuk ketumbar memang saya suka pakai yang seruntuyan gitu ya. Kemiri juga ini kita pakai 2 bungkusan ya, yang runtuyan begini nih. Kita pakai 2 bungkusan. Ini kalau untuk kemiri, kalau untuk kemiri ini, kalau bumbu yang di blender ini kita dihancurkan dulu ya, jadi jangan bulat-bulat ya, supaya nanti dia lembut, enggak kasar gitu ya di ininya, di jadinya nanti bumbunya ya. Ini kemirinya kita geprek dulu ya, dikepuk-kepuk dulu pakai ini, kayak inilah gitu ya. Nah, ini sudah bumbunya. Nah, tinggal kita kasih air sedikit ya. Nah, ini sudah dikasih air, kita tutup. Kita akan blender ya, enggak harus sampai halus ya. Ini ambil dulu mesinnya belum. Nah ya, ini blendernya. Kita akan blender. Saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah cukup ya, tidak terlalu halus tapi nah, ini bumbunya sudah jadi ya, sudah di blender ya.
Nanti kita sisihkan. Nanti ini bumbunya untuk dua macam ya, untuk kuah dan untuk isian kelapanya ya. Nah, maka selanjutnya ini kita akan tumis bumbunya ya sobat-sobat ya. Saya tumis bumbunya sedikit saja. Tumis bumbu untuk isiannya ya, untuk isian buntilnya. Kita pakai minyak sedikit saja, 2 sendok makan. Apinya. Ini kita ambil bumbu yang tadi di blender ini sedikit saja ya, untuk membuat bumbu isiannya ya. Ini kita ambil sedikit saja, nanti kita sisakan untuk kuahnya ya. Ini minyaknya sudah panas, kita ambil 2 sendok saja ya, 2 sendok atau 3 sendok lah. Nah, ini sisanya buat bumbu kuahnya. Kita akan masukkan gula merahnya. Ini gula merahnya tidak harus semua ya, ini tidak semuanya, ini gula merahnya sekitar ini 1 sendok makan gula merahnya ya. Yang tadi yang 1 bulekan itu saya pakainya sedikit saja. Nah, untuk bumbu isiannya, kelapanya dan rebonnya ya, kita kasih persin 1 sendok teh, kemudian kaldu ya, kaldu ini saya kasih 1 sendok makan kaldunya ya. Ini nanti kita cicipi ya. Kita tumis sampai matang. Setelah matang kita akan masukkan kelapanya ya. Ini kelapanya kita masukkan seluruhnya saja ya, semuanya ya, ini karena kelapanya kecil ukurannya. Jadi kita semua kecilkan dulu apinya. Apinya kita kecil dulu ya. Nah, ini kita aduk supaya kelapanya bercampur dengan bumbu ya. Nanti kita cicipi dan sampai juga ke asinan atau kurang asinnya. Walaupun nanti kuahnya itu kan nanti ada rasanya juga, jadi jangan sampai dia jadi keasinan. Nah, ini kelapanya sudah masuk ya, baru rebonnya kita masukkan. Nah, ini rebonnya kita masukkan, kita aduk sampai rata ya. Ini harus sampai matang ya, ini kita asal aja di dalam bahasa Sundanya sangrai ya, tidak sampai kering ya. Ini sudah campur rata untuk isiannya ya. Baru ini kita matikan kompornya, kita sisihkan ya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya. Ini panci pengukus untuk mengukus daun pepaya dan daun mengkudunya yang sudah diisi ya. Ini kita nyalakan tapi dengan api kecil ya. Maka selanjutnya kita akan membungkus
isian dengan daunnya. Ini kita akan siapkan juga ini bumbunya, kita sisihkan dulu ini bumbunya. Di sini kita sudah sediakan daunnya, kita akan bungkus ini daunnya. Nah, ini daun pepaya ya. Ini daun pepaya, kita tata rapi ya daun pepayanya. Posisinya ini biarkan tertata rapi ya, saling menutupi, jadi nanti kalau ditutup nggak akan tumpah kemana-mana ya isiannya. Ini bisa 2 lembar daun pepaya seperti ini daun pepayanya ya. Nah, ini bisa 2 lembar. Ujungnya bisa kita gunting ya, ini keras ini ujungnya. Nah, ini pepayanya, ini daun pepayanya bisa 2 lembar ya. Kita akan kasih isian ya. Ini ada isiannya, ini isiannya kita simpan di sini ya. Nah, kita akan kasih isian ini. Isiannya ini sekitar 1 sendok ya, 1 sendok makan atau bisa dikurangi ya. Isiannya ini 1 sendok makan. Kita akan bungkus ya ini. Nah, sebelumnya saya sudah sediakan tali rapi yang sudah saya cuci, sudah saya potong-potong ya. Ini sudah saya cuci untuk mengikat ini daun pepayanya, buntilnya ya. Nah, ini dipastikan ini tidak keluar ya. Ini belum. Nah, ini kita akan ikat ya, ini sudah terbungkus ya. Kita akan diikat pakai daun pepaya tadi ya. Diikat sampai dia sampai kuat ya, karena ini takut nanti kalau dimasukkan ke dalam kuahnya takutnya nanti buyar ya. Kita ikat kanan kiri ini silangnya, ini kurang panjang tali. Nah, ini untuk yang ini kebesaran ya, harusnya jangan terlalu besar, 1 lembar saja ya daun pepayanya. Kalau pepaya itu kan besar, jadi seperti ini sudah terikat ya, tapi ini ukuran besar ya. Nah, kita akan masukkan langsung ke pengukusnya ya, ini karena sudah. Nah, ini yang untuk selanjutnya daun pepaya juga ini kita tata rapi ya seperti ini biar saling menutupi. Ini kita tata ya. Nah, ini kita tata rapi. Seperti ini ya sobat-sobat ya, tertata rapi, saling menutupi ya, biar nanti kalau diisi ini tidak bocor. Kita isi ini. Kita akan ikat. Itu airnya sudah
mendidih ya. Kita akan ikat ini. Seperti ini ya. Nah ini bisa didobel ya, karena ini tadi saya motongnya terlalu kecil ya sobat-sobat ya. Ini bisa kita double ikatnya yang memanjang ini ya. Kita bisa double ikatnya, soalnya takutnya nanti pas dimasukkan ke dalam kuahnya takutnya ini ya akan buyar ya. Makanya kita ikat seperti ini saja ya. Panci pengukusnya sudah, ini akan kita kukus ya nanti setelah beres. Nah seperti ini sudah rapi ya, kita masukkan, apinya kita kecilin ya. Sobat-sobat, ini tadi daun pepayanya sudah dibungkus ya, dan ini giliran daun mengkudunya ya. Ini saya kasih 3 lembar daun mengkudu ya, kita tata seperti ini ya daun mengkudunya. Kita akan simpan dalamannya. Ini kita akan tata juga ya. Ini sampai terbungkus ya. Dalamannya itu sampai terbungkus. Baru kita akan ikat. Kalau daun cengkudu itu agak mudah ya, sebab kan dia enggak berjari-jari gitu daunnya. Kalau daun pepaya agak sulit ya, pepaya itu agak sulit. Nah ini kita ikat ya. Ini agak kecil ya, karena tipis kalau daun mengkudu ini ya. Kita tata lagi ini. Nah seperti ini ya, ditata ini karena tipis ini kita pakai 3 lembar aja ya. Daun cengkudunya kita pakai 3 lembar. Ini seperti ini yang besarnya. Yang besar kita simpan di bawah. Nah kita pakai 3 lembar aja ya, baru dikasih tanamnya setengah sendok. Nah seperti ini dilipat. Kalau mengkudu agak kecil ya, sebab tipis dia artinya, daunnya tipis. Tetap kita diikat ya, itu lebih besar. Kita ikat. Ini kalau daun mengkudu sih nggak terlalu ini juga, dia nggak bakal buyar karena lembaran 1 lembar gitu ya, jadi aman. Nggak takut kalau dimasukkan ke kuah itu, nggak takut buyar ya katanya. Nah sobat-sobat, ini semua bumbunya sudah saya isi ke dalam daun pepaya dan mengkudunya ya. Ini akan kita kukus sampai matang dalamannya ya. Ini sekitar 10 menit atau sampai matang dalamannya ya. Ini kan daunnya juga tadi saya cuma diseduh pakai air panas ya, jadi tidak sampai matang. Makanya ini kita tunggu sampai matang dulu ya. Akan kita kukus sekitar 20 menit sampai matang. Sobat-sobat, sambil menunggu matang kukusan daun pepaya dan daun mengkudu yang diisi
kelapanya ya. Ini kita akan tumis bumbunya ya untuk kuahnya ya. Ini kita sediakan 4 sendok makan minyak ya. Kita akan panaskan. Kita akan tumis bumbunya ya. Biar panas dulu minyaknya. Setelah minyak panas, ini minyaknya sudah panas ya, kita akan tumis bumbunya yang tadi di blender ya, sisa yang ini yang tadi dibuat isian. Kita akan tumis bumbunya. Lengkuasnya ini kita pipihkan, kita tumbuk, kita pipiskan. Nah, ini lengkuasnya kita sudah pipihkan, masukkan. Kemudian kita kasih kaldu ya, 1 sendok makan kaldu. Kemudian pesinnya ya, ini 1 sendok teh. Nanti kalau kurang garam kita bisa kasih garam, kalau sudah asin. Ini kita tumis bumbunya sampai matang ya. Kita masukkan gula merahnya 1 gendul tadi ya, 1 bulatan ya. Sampai bumbunya matang, sampai keluar minyak lagi, baru nanti kita kasih kuah santannya. Sobat, ini kita kasih daun salam dan daun jeruk ya. Daun salamnya 4 lembar, daun jeruknya 3 lembar ya. Daun jeruk purut ya. Ini kita kasih aduk. Nanti untuk gula kalau kurang ya kita bisa cicipi ya, gula dan asinnya kita cicipi lagi. Ini masih kita aduk sampai benar-benar matang bumbunya ya. Sobat-sobat, bumbunya udah mulai mengeluarkan minyak lagi ya dari banyak airnya. Jadi kan kayak air gitu ya, ini sudah mulai mengeluarkan dan sudah daun salam dan daun jeruknya sudah layu ya. Ini depannya sudah matang deh. Sudah harum ya. Sampai keluar minyak ya, sampai bumbunya itu sampai mengeluarkan minyak lagi. Kita bisa kasih air ya, ini sudah bumbunya sudah keluar minyak seperti ini di sisi-sisi juga ya. Kita akan kasih air ya.
minyak 500 ml dulu, setengah liter ya. Dan kita kasih santan ya. Ini santannya saya pakai santan kemasan ya. Untuk santan ini kan ada di santan kemasan. Ini saya pakai supaya kental ya. Santannya 2 saset ya, ukuran 65 ml. Santannya supaya kental ya, kan kalau buntil tuh kental, pakai santan kental ya. Seperti ini. Pakai santan saset 2 ya, 2 saset. Nah, kita aduk santannya. Ini nanti kita kasih air lagi ya. Kasih air 300 ml ya, jadi semuanya 800 ml ya. Nah, ini nanti supaya daun buntilnya itu ya, di peta buntilnya terendam ya. Nanti kalau sudah menggolak kita akan cicipi. Ya. Sekarang belum menggolak. Biar mendidih dulu dan menggolak dulu ya. Kita sambil aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Aduk-aduk. Kita cicipi dulu ya. Sobat-sobat, ini kurang asin. Saya akan pakai garam ya. Karena tadi kaldunya ini saya pakai garam setengah sendok makan dulu ya. Nanti kalau masih kurang kita akan tambahin lagi. Takut keasinan sobat-sobat. Kalau manisnya ini sudah cukup. Ini untuk kukusan daun daun yang sudah dibungkus ya, dibentuk ya, diberi isian kelapa dan ikan teri rebon ya. Ini masih saya kukus ya, kira-kira kurang lebih 30 menit ya, sampai matang dalamannya ya, supaya nantinya ini tidak cepat basi ya. Ini kan sebenarnya santan dan kelapa, rentan basi ya sobat-sobat, makanya harus benar-benar kita masaknya ya, itu sambil menunggu kukusannya matang dan juga ini airnya sampai menggolak. Sobat-sobat, ini air kuahnya, buntilnya sudah matang ya, sudah menggolak. Ini kita masih aduk-aduk ya. Ini menggolak, nanti akan kita masukkan kalau sudah matang ya, ikatan daun pepaya dan daun mengkudunya yang diisi kelapa ya. Sudah menggolak, kita akan matikan dulu ya sambil menunggu itunya belum matang ya. Nah, ini sudah menggolak ya. Nah, sambil menunggu daun buntilnya itu lagi dikukus matang, ini kita matikan dulu sobat-sobat ya. Sobat-sobat, ini daun pepaya yang sudah diisi kelapa dan ikan teri udangnya ya,
udang rebon ya, udang rebon keringnya ya. Ini sudah dikukus dan sudah matang ya. Ini sudah saya masukkan ke dalam kuahnya ya. Ini sudah ada sekitar 5 menit. Nah, ini akan saya taburi ya atasnya dengan cabai rawit ya. Saya taburi atasnya dengan cabai rawit ya, sobat-sobat ya. Nah, ini kita biarkan bumbunya meresap ya. Jadi nanti bumbunya itu, bumbu kuahnya itu meresap ke dalam kukusan kelapa dan udang rebonnya ya. Tapi ini semuanya sudah matang ya, jadi kita cuma memasukkan ke dalam kuah saja ya. Nah, ini kita taburi cabai rawit satuan ya. Nah, seperti ini sobat-sobat, ini semuanya sudah matang ya. Dipastikan ini sudah rasa sudah saya cicipi semua dan sudah empuk ya. Ini sobat-sobat, ini sambil menunggu meresap ya bumbunya, ini tidak terlalu lama ya untuk masaknya ya, sampai layu cabenya saja ya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah mengikuti video saya, menonton video Elino Channel dari yang pertama sampai yang sekarang, yang sudah memberikan like dan subscribe-nya kepada Elino Channel. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda semuanya ya, karena tanpa dukungan Anda, channel saya ini tidak ada apa-apanya sobat-sobat. Saya hanya berdoa untuk Anda semua, untuk kita semua ya. Semoga kita selalu dilancarkan rezeki ya, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dimudahkan segala urusan kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sobat-sobat, ini cabenya sudah layu ya. Nah, ini kita cuman ingin melayukan cabenya saja ya, karena ini semuanya sudah matang ya. Nah, kuahnya pun sudah matang ini. Nah, ini bisa kita matikan dulu kompornya ya. Ini bisa kita siap untuk menu makannya. Ini simple tapi memang perlu ketelitian ya. Untuk yang tidak doyan pepaya bisa diganti dengan daun singkong ya. Tapi ini tidak pahit ya, soalnya kan sudah dikukus juga, sudah direbus sebelumnya ya. Nah, sobat-sobat, sebelum saya matikan kompornya ya, rupanya cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menontonnya sobat-sobat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya.